Wanita itu tahu betul makanan di depannya bermasalah, namun ia tetap memilih untuk memakannya. Di saat genting, putrinya menepiskan sumpit dari tangan ibunya. Namun sang ibu tidak berkata apa-apa. Lalu ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Putrinya hendak menjelaskan, tapi kepala sekolah tiba-tiba mengangkat ponsel untuk mengancamnya. Ternyata tak lama sebelumnya, seorang siswi tiba-tiba muntah busa di kantin, lalu terjatuh tak sadarkan diri. Semua orang pun panik. Gadis itu langsung berlari dan memapa siswi tersebut. Dengan cemas menanyakan apa yang terjadi. Siswi itu dengan tangan gemetar, mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya dan menunjuk ke makanan di lantai. Saat gadis itu mengambil dan melihatnya, ia terkejut menemukan bekas gigitan anjing di atas nasi. Ternyata pihak sekolah mengolah makanan sisa anjing untuk diberikan kepada para siswa. Namun saat itu bukan saatnya mencari kesalahan sekolah. Yang terpenting adalah segera membawa siswi itu ke rumah sakit. Tak disangka kepala sekolah datang tergesa-gesa, merebut ponsel dari tangan gadis itu. Ia melihat nama pada label dada siswi itu sangat biasa dan tidak dikenal, menyimpulkan bahwa siswi itu bukan anak pejabat atau orang kaya. Maka ia langsung menyangkal bahwa kejadian tersebut adalah keracunan, dan malah bertanya mengapa siswa lain tidak apa-apa kalau memang makanan beracun. Setelah berkata begitu, ia bahkan hendak pergi begitu saja. Gadis itu buru-buru ingin merebut kembali ponselnya. Namun kepala sekolah langsung membanting ponsel hingga hancur, lalu menampar gadis itu dengan keras, bahkan di hadapan banyak orang. Ia langsung mengumumkan bahwa gadis itu dikeluarkan dari sekolah. Tanpa ia tahu, sebentar lagi ia akan menanggung akibat dari perbuatannya. Karena ibu dari gadis itu adalah kepala tim pengawas keamanan pangan. Saat itu juga, mereka menerima perintah dari atasan untuk melakukan inspeksi mendadak ke beberapa kantin sekolah. Setelah mendengar kabar tersebut, kepala sekolah panik dan segera menyuruh staf untuk membereskan semua barang bukti. Tak disangka, insiden kembali terjadi lebih dulu. Wanita itu pun bersiap pergi ke sekolah untuk menjenguk anaknya. Namun ia tidak bisa menghubungi putrinya sama sekali. Ia pun yakin sesuatu telah terjadi dan langsung pergi sendiri ke sekolah. Sementara itu, siswi yang keracunan sudah dalam kondisi koma. Nyawanya terancam. Namun kepala sekolah masih bersikap tidak peduli. Demi mencegah penyebaran informasi, ia memaksa semua siswa bubar. Gadis itu hendak pergi. Namun kepala sekolah tidak membiarkannya. Bahkan memaksanya berlutut dan meminta maaf. Di saat kritis, manajer sekolah berlari masuk dengan napas tersengal, mengumumkan bahwa tim pengawas sudah tiba di gerbang sekolah. Kepala sekolah langsung panik dan segera menyuruh orang-orangnya memindahkan siswi yang keracunan. Namun mereka tidak sadar telah menjatuhkan kartu nama. Gadis itu meronta sekuat tenaga, hingga akhirnya ia nekat menggigit lengan sang manajer. Tak disangka, kepala sekolah malah mengambil centong sup dan memukul kepala gadis itu dengan keras. Gadis itu langsung kehilangan kemampuan melawan. Baru kemudian kepala sekolah memapahnya dan mulai mengancamnya. Jika ia mau diam dan menyimpan rahasia, ia akan membawa siswi keracunan itu ke rumah sakit. Namun jika ia berani berbicara, siswi itu akan dibiarkan mati begitu saja. Gadis itu pun sangat marah dan bersumpah akan melawan sampai akhir. Namun ia tetap kalah dari kekuasaan kepala sekolah. Saat tamparan kembali hendak mendarat, di saat genting, ibunya akhirnya tiba. Dengan panik menanyakan apa yang terjadi. Namun gadis itu teringat ancaman kepala sekolah dan akhirnya menggigit bibir untuk berbohong. Ibunya langsung menyadari ada yang tidak beres dan terus mendesak mencari kebenaran. Tak lama kemudian gubernur pun tiba di tempat. Ibu gadis itu langsung menyadari masalah ini tidak sesederhana kelihatannya, lalu mengusulkan agar makanan tersebut segera dikirim untuk diperiksa. Mendengar hal itu, kepala sekolah buru-buru mencoba menghentikan. Namun tak disangka gubernur justru menyetujuinya, tapi dengan alasan prosedur yang rumit, mengatakan perlu waktu 1 minggu dan menyarankan agar langsung menanyakan pada gadis itu saja.